didatangi oleh orang yang menceritakan tentang keburukan Sayyidina Ali. Seakan-akan Sayyidina Ali tidak bertanggung jawab, tidak mencari pertanggungjawaban dan tidak menangkap orang yang bertanggung jawab membunuh Sayyidina Utsman. Akhirnya terjadilah perselisihan. Akhirnya Sayyidah Aisyah keluar bersama beberapa sahabat dan terjadilah peperangan dengan Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain. Itu yang disebut dengan Waqatul Jamal. Dua perang pertama di dalam Islam, di situ ada ghibah. Di situ ada cerita-cerita tentang keburukan saudara yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan bahkan pertumpahan darah. Pada masa-masa selanjutnya juga seperti itu, para pemirsa. Banyak sekali, bahkan di antara para ulama. Tidak sedikit para ulama yang memberikan penilaian tidak baik kepada ulama yang lain karena dia mendengar suatu kabar yang tidak benar tentang ulama itu. Imam Abu Hanifah sampai dipersangkakan buruk, sampai bahkan dituduh sebagai ahli bid'ah oleh ulama yang lain. Karena berita yang sampai kepada mereka bahwa Sayyidina Abu Hanifah ini menggunakan akalnya saja, tapi tidak mau menggunakan hadis Rasulullah SAW. Seakan-akan beliau mengabaikan hadis. Maka kemudian banyak yang salah paham. Itu karena ghibah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tarik ke konteks kekinian ya, kita, orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, keluarga kita, rasanya pelajaran lebih dari cukup bahwa seringkali persaudaraan itu rusak karena ghibah. Seringkali silaturahim putus karena ghibah. Bahkan hubungan antara sekelompok orang bisa rusak dengan kelompok yang lain karena ghibah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, saya ajak kita semua untuk merenungkan pesan Rasulullah SAW. Ketika beliau bertanya, apa itu ghibah? Lalu kemudian beliau jelaskan, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia nggak suka. Kekurangannya, kesalahannya. Mungkin ada sifat-sifat yang kurang baik. Kita sebut, dia pasti tidak suka. Para pemirsa, ghibah maupun fitnah. Dari ghibah ke fitnah. Ini seperti satu anak tangga. Bukan anak tangga yang naik menuju kepada ridho Allah, tapi anak tangga yang turun menuju kepada kemurkaan Allah. Maka kita tarik kaki kita dari anak tangga itu. Kita jauhi. Kita jauhi. Para ulama menyampaikan, pertama, kita ingat bagaimana buruknya ghibah di mata Allah dan Rasul-Nya. Cukup itu saja sebenarnya kalau sebagai orang beriman, kita ingin ridho Allah, kita ingin syafaat Rasul, masa iya kita gemar melakukan hal yang Allah dan Rasulnya tidak sukai. Yang kedua, kita ingat bahwa ghibah memakan kebaikan. Jangan sampai kita mengalami apa yang disebut oleh para ulama sebagai fata morgana amal. Rasanya udah banyak yang kita lakukan, tapi di akhirat tidak dapat kita nikmati. Karena kebaikannya diambil oleh orang yang kita gibahi di dunia. Orang yang kita fitnah apalagi. Yang ketiga, kalaupun katakanlah kita masih ada kesukaan mencari-cari kekurangan, maka jangan cari kekurangan orang. Carilah kekurangan diri kita sendiri. Dan yakinlah para pemirsa, itu nggak bakal ada habis-habisnya. Mencari kekurangan diri kita ini semakin kita cari makin banyak. Kalau mau menghabiskan umur di situ, kata Imam Ghazali, itulah orang yang beruntung. Menghabiskan umurnya, mencari kekurangannya untuk dia perbaiki. Kemudian yang terakhir, tentu saja yang merupakan pamungkas dan pesan dari Rasulullah SAW kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik. Katakan yang baik. Bicara yang baik. Aw liyasmut. Atau diam. Semoga Allah selamatkan dunia akhirat kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afina min bala'id dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, selamatkan kami dari bala cobaan di dunia dan dari azab di akhirat kelak. Salimna wa sallim aba'ana wa sallimil ummah ya arhamar rahimin. Selamatkan kami, orang tua kami, dan seluruh umat dengan rahmat-Mu ya Allah. Sallallahu sallam ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.